setelah membahas tentang meningkatkan kecepatan dan keaktifan dalam membaca, kali ini aku bakalan membahas tentang metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. Jadi, tonton terus ya! Metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. Hayo, penasaran gak sih gimana metodenya? Metode yang pertama yaitu metode kosakata. Metode kosakata adalah metode mengembangkan kecepatan melalui pengembangan kosakata. Artinya, metode ini lebih berfokus pada aspek pembendaraan kata seorang pembaca. Dan berikut ini adalah cara mengajarkan makna kosakata yang efektif. Yang pertama, yaitu penyebutan sinonim. Strategi ini memanfaatkan kosakata yang maknanya mirip atau mendekati kata yang dimaksud. Yang kedua, pendefinisian. Menurut kaidah Aristoteles, definisi yang akurat adalah meletakkan kata tertentu dalam satu kategori yang mengelompokkan berbagai hal identik, kemudian menentukan perbedaan yang menonjol pada hal tersebut dari hal-hal yang lainnya yang termasuk dalam kategori yang sama. Yang ketiga, penyodoran gambar. Metode ini hanya dapat digunakan untuk sesuatu yang memiliki referen atau wujud saja. Dan yang terakhir, penyebutan individu. Ciri terpenting dari metode ini adalah membatasi penggunaan kata pada lingkup yang tepat. Karenanya, sering digunakan dalam dokumen-dokumen hukum yang lingkup implementasi katanya harus jelas. Sebelum kita lanjut, gimana kalau bahasnya sambil maskeran? Kali ini masker beneran kok, nggak kayak kemarin. Nih, aku mau pakai dulu ya. Sebenarnya masker ini dikasih sama teman aku, dan ternyata masker ini bagus buat muka aku. Menurut aku sih. Aku pakai dulu. Oh ya, aku pakainya cuma nggak semua muka, cuma di bagian-bagian tertentu aja. Memang lebar ya guys, ini muka aku. Kalau kamera ini cuma muka aku doang. Oke, sekarang lanjut ke metode yang kedua. Sambil menunggu maskerku kering. Metode yang kedua yaitu metode motivasi. Cara kerja metode motivasi yaitu memotivasi para pemula atau pembaca yang mengalami hambatan dalam kecepatan membacanya dengan berbagai macam rangsangan bacaan yang menarik sehingga tumbuh minat pembacanya. Pikiran yang mendasari lahirnya metode ini adalah semakin tertarik atau berminatnya seseorang pada jenis buku tertentu, semakin tinggi kecepatan dan pemahaman seseorang. Lalu yang ketiga adalah metode bantuan alat. Ketika seseorang membaca atau melihat baris-baris bacaan, gerak matanya dipercepat dengan bantuan alat yang berupa ujung pensil, ujung jari, atau alat petunjuk khusus dari kayu. Gerak mata dibantu oleh gerak ujung alat yang digunakannya. Sebenarnya, hasil yang diperoleh metode ini cukup memuaskan, hanya saja menyebabkan kita menjadi berkebergantungan pada alat bantu yang digunakan. Selanjutnya yaitu mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Di dalam membaca, pasti akan terjadi gerakan mata dalam membaca suatu teks yang memiliki perbedaan kecepatan. Ditinjau dari segi aspek gerak mata, perbedaan kecepatan itu akibat perbedaan kecepatan gerak mata dalam menelusuri setiap unit bahasa, seperti kata, frasa, dan kalimat yang dibaca. Kedua perbedaan itu akibat perbedaan jumlah gangguan dalam penelusuran kata oleh mata pada baris-baris bacaannya. Lalu, mengapa gerak mata? Pokok pemikiran yang melandasi metode gerak mata ialah semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata dalam melihat unit-unit bahasa, semakin pula kecepatan membacanya. Kebiasaan yang menghambat gerak mata.
Ketika kita tidak berkonsentrasi, informasi yang diterima oleh mata yang diteruskan ke otak tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga kita kehilangan pemahaman atas bahan bacaan dan harus mengulang berkali-kali. Kebiasaan tersebut dapat juga menjadi faktor yang menghambat pola mata dalam membaca. Berikut ini aspek-aspek tipe gerak mata yang dapat menghambat kecepatan membaca. 1. Pengulangan atau regresi. 2. Keterpakuan atau berhenti sejenak. 3. Berhenti lama pada awal baris atau kelima. Dan yang terakhir, keempat, salah meletakkan pandangan mata. Lalu, bagaimana sih tipe-tipe pembaca yang tidak efisien? Tipe pertama, yaitu tipe pembaca yang memfokalkan apa yang dibacanya. Yang dimaksud tipe pembaca ini adalah pembaca yang suka membaca dengan suara keras. Banyak orang yang melakukan cara membaca seperti ini. Kamu juga pasti sering secara sadar atau secara nggak sadar melakukan ini, yaitu melafalkan apa yang dibacakannya ke kata demi kata dengan bantuan alat ucap atau mulut. Kedua, yaitu tipe pembaca bergerak. Yang dimaksud tipe pembaca ini adalah seorang pembaca yang dalam perbuatan membacanya diikuti oleh gerak-gerik sebagian anggota badan, baik sengaja maupun tidak. Ketiga, membaca sambil tiduran atau berbaring. Hayo, pasti pernah kan baca sambil tiduran, entah lagi baca lewat HP atau baca buku, iya kan? Dan ternyata ini salah satu tipe membaca yang tidak efisien. Dan yang terakhir, tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi. Yang dimaksud tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi yaitu ketika secara fisik seseorang sedang membaca, akan tetapi sampai beberapa waktu belum juga membalik-balik halaman bukunya. Hal itu dikarenakan ternyata hanya pada awal-awal baris saja ia membaca. Pada baris berikutnya, tujuan membaca beralih menjadi berhayal di luar konteks apa yang dibacakan. Lalu setelah sadar kembali, diteruskan kegiatan membacanya. Aku juga kadang suka begitu. Dan ternyata itu tidak efisien, guys. Dan kesimpulannya ialah proses membaca yang terhambat kecepatannya memberikan dampak yang buruk bagi pembaca. Yang sering terjadi terhambatnya kecepatan membaca seseorang dikarenakan kurangnya pemahaman akan bahan bacaan maupun kesalahan peletakan pandangan saat membaca baris-baris tulisan, sehingga diperlukan pengulangan dalam aktivitas membaca yang pada akhirnya tidak efisien dalam penggunaan waktu saat membaca. Dan begitulah materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-temanku. Bila ada salah kata, aku minta maaf ya guys. Sekian dan sampai jumpa lagi. Bye!